Pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar? Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Dia kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 3 hari? Ya. Sudah pergi jemu? Belum, Pak. Tidak ada rencana pergi jemu? Ada. Kalau bisa sebentar ya? Ya. Kasih penguatan di dia. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta teman-teman kalau bisa cek rapian dulu. Rapian. Oke. Periksa semua di bawah laci meja. Lantai kalau ada sampah silakan pilih buang ke tempat sampah. Tadi siapa? Ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Oke. Tadi ada untuk berdiri. Membantu teman-teman marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam tadi, keistimewaan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu karena pada kesempatan ini kami berada dalam kelas guna untuk menjalankan aktivitas kami, baik para pelajar maupun para pendidik. Ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu, semoga Engkau tetap menaungi kami, agar apa yang kami dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Ya Tuhan, segala badan permohonan ini kami satukan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman bahwa teman-teman punya kesadaran dan kepedulian yang tinggi bahwa sebelum saya masuk kelas teman-teman sudah bentuk kelompok seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Yang kedua, teman-teman sudah siapkan semua perangkat LCD, laptop apa segala macam untuk kegiatan pembelajaran hari ini dan juga hari ini sebelum berangkat ke sekolah. Siapa yang berani bicara? Siapa ini? Oke, bagus. Oke, ada lagi? Membantu orang yang mengalami kecelakaan di jalan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus. Baik teman-teman, pertemuan kita hari ini kita bicara tentang fungsi sosial. Mengenai tujuan pembelajarannya seperti dalam yang pertama mendeskripsikan pengertian fungsi sosial, yang kedua menjelaskan faktor penyebab fungsi sosial, yang ketiga menjelaskan proses terjadinya konflik sosial. Ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya dulu, barangkali ada yang masih ingat apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Oh, bagus semuanya tenang. Saya minta dari kelompok 3 dulu. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, di mana perempuan dan laki-laki merupakan migran
merupakan hasil konstruksi budaya dan dapat berubah sesuai zaman. Oke, bagus, bukan? Ya, coba. Tentang seks adalah perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang bersifat biologis. Oke, bagus, bukan? Ternyata teman-teman pastinya materi pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita coba terus pada materi ini. Oke, karena itu jam pembelajarannya. Saya sudah kasih di depan itu ada tiga pembelajaran. Nah, di sini sebelum kita masuk ke inti, saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa yang pernah mengalami masalah dalam hidup? Semua ya? Tidak ada manusia yang tidak pernah. Semua pernah. Demikian pula dengan ada gambar yang saya tampilkan kepada teman-teman. Teman-teman bisa perhatian ya. Lihat ya. Itu gambar pertama. Ini gambar dua. Jelas? Jelas. Kemudian gambar tiga ini. Jelas ya? Ini sebagai stimulus utama. Yang kedua, saya ingin tampilkan video terkait materi pembelajaran. Sejumlah media asing menyoroti tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 129 orang. Sejumlah media asing menyoroti tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 129 orang. Kerusuhan itu terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam insiden tersebut, para supporter tak terima atas kekalahan tim Arema FC saat menjamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Kerusuhan pun sempat memuncak ketika aparat melepaskan gas air mata untuk mengurai supporter yang semakin tak terkendali. Lantas, media asing mana saja yang turut memberi namanya? Media asing pertama yang turut menyoroti insiden ini adalah Britania Raya Express Newspapers. Pemberitaan itu menyoroti detik-detik tragedi yang terjadi, yakni momen saat memasuki akhir pertandingan hingga supporter yang tak terima dan turut di lapangan. Jumlah korban pun menjadi poin yang paling ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut. Media asing asal Inggris lainnya yakni Daily Star yang juga ikut menyoroti tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam laporannya, Daily Star menyebutkan lebih dari 100 supporter sepak bola dan 2 polisi di Indonesia tewas setelah kerusuhan tersebut. Media itu pun menyebutkan langkah polisi yang merespon kerusuhan dengan menggunakan gas air mata. Surat kabar The Mirror ikut memberitakan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Media asal Inggris itu melaporkan tragedi itu telah menewaskan 127 orang, termasuk 2 petugas keamanan dan anak-anak. Terkait hal itu, The Mirror juga menyoroti Presiden Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita yang mengeluarkan pernyataan usai kerusuhan tersebut. Sementara media asing asal Amerika Serikat New York Press News menyoroti puluhan korban yang tewas tenggelam ke aparat dalam merespon kerusuhan tersebut. Seperti media asing lainnya, media ini juga melaporkan bahwa korban berjatuhan akibat laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam.
setelah teman-teman tadi sudah melihat gambar yang saya tampilkan dan juga video yang saya tayangkan di kedua stimulus tadi, kita akan berselancar lebih dalam materi yang akan saya sajikan pada PowerPoint ya. Saya minta konsentrasi atau perhatian dari teman-teman untuk bisa mendalami materi ini. What is conflict? Bahasa Inggris. Apa itu konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu seperti itu definisinya. Menurut saya konflik adalah permasalahan atau persoalan yang terjadi antara individu dan antar individu maupun antar individu dan kelompok. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, nanti kita selesaikan. Itu definisi konflik. Kemudian dalam bahasa Latin, konflik itu konflik masuk dalam rumpun bahasa Indonesia. Kemudian yang secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih. Antara dua orang atau lebih konflik itu proses yang terjadi antara dua orang atau lebih. Tidak bisa satu orang. Oke? Tidak ada konflik yang terjadi pada satu orang. Konflik hanya terjadi pada dua orang atau lebih. Paham? Misalnya begini, saya analogi. Kalau saya sendiri di hutan, saya mau bermasalah. Ya toh? Karena tidak ada lawan bicara saya. Toh? Tetapi kalau saya berada di antara orang banyak, pasti ada potensi konflik. Karena saya berhadapan dengan orang, manusia, toh? Ini konflik menurut para ahli. Sudah Sujarno, suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha menjadi tujuan. Kenapa dikatakan proses sosial? Ini menurut ahli Sujarno, dia mengatakan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial. Kenapa dikatakan proses sosial? Karena manusia hidup secara berkelompok atau sosial. Iya, begitu. Kenapa? Hidup adalah bagian dari proses. Proses itu tidak selamanya baik, tidak selamanya mulus. Pasti ada hambatan atau konflik. Paham ya? Konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena perbedaan. Hampir sama dengan definisi sebelumnya. Ini boleh di belakang. Kemudian kita cek. Kalau memang definisinya seperti itu, pasti ada semua dampak itu karena ada sebabnya. Paham? Semua dampak karena ada sebabnya. Sama seperti ini kak. Kenapa menangis? Karena ada alasan toh? Iya. Kenapa ada konflik? Karena ada alasan. Alasan itu kita cek faktor-faktornya apa sampai dia ada muncul ke permukaan. Yang pertama ini perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu. Tidak semua manusia itu sama. Manusia adalah makhluk yang unik. Karena keunikan itu, perbedaan itu yang membuat ada perselisihan, kegesekan. Saya cara berpikirnya beda. Kamu cara berpikirnya beda. Paham? Perbedaan seorang, perbedaan latar budaya. Perbedaan latar budaya seperti begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya masyarakat bahwa budaya Mangla itu lebih bagus dari budaya yang lain, maka akan timbul rasa iri hati atau kebencian atau protes dari pihak lain. Bisa toh? Bisa. Ya. Itu yang membuat adanya konflik. Perbedaan kepentingan. Semua orang punya kepentingan dalam hidup. Tetapi untuk mencapai kepentingan itu, untuk mendapatkan kepentingan itu ada proses. Begitu. Contoh kepentingan untuk menjadi kepala desa. Pasti proses untuk menjadi kepala desa itu banyak sekali pendukung, tim pendukung.
Yang membuat ada gesekan. Paham ya? Perubahan sosial. Perubahan sosial maksudnya sini begini. Konflik antara generasi tua dan generasi muda. Bagi generasi tua bahwa berpakaian yang di bawah lutut itu adalah berpakaian yang pantas dan layak, sopan. Tapi generasi sekarang dia mengatakan bahwa pakaian yang di bawah lutut, rok atau celana itu tidak bagus. Iya, tidak ada maksudnya seperti itu. Tapi secara moral itu salah bagi generasi tua. Ya toh? Antara anak muda dan orang tua. Bisa ya? Pertama, perubahan sosial. Ini faktor penyebab konflik di Indonesia. Apabila terjadi dominasi suku atau kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Yang kedua, apabila terjadi perselisihan dalam mendapatkan. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, apabila terdapat potensi konflik yang terpendam. Itu faktor-faktor yang ada di konflik yang muncul di Indonesia. Kemudian ini bentuk-bentuk konflik. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu. Kemudian konflik non realistis yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan. Kemudian konflik in-group. Konflik in-group ini konflik yang ada dalam kelompok kita. Konflik yang ada dalam kelompok kita dan tidak mempengaruhi kelompok lain. Dan tidak mempengaruhi kelompok lain. Demikian pula konflik out-group. Kalau konflik out-group, konflik yang ada di kelompok lain yang tidak mempengaruhi kita. Itu konflik antara kelas sosial. Ini dampak sebuah konflik. Banyak yang bilang bahwa konflik itu akan melahirkan sisi negatif saja toh. Tapi jarang orang melihat sisi positif dari konflik. Siapa yang bisa menyebutkan dampak negatif dari konflik? Ya, Tari silakan. Perbedaan pendapat. Ya, dampaknya apa? Perbedaan pendapat antara kelompok A dengan kelompok B maka terjadi apa? Tentunya dampak dari konflik yang paling besar yaitu menurutnya nyawa seseorang, Pak. Menurut nyawa. Bagus. Ada lagi? Itu dampak negatif. Sekarang kita cek. Ada dampak positif dari konflik? Siapa yang bisa menyebutkan dampak positif dari konflik? Ayo. Dampak positif dari konflik. Ya, begini. Melatih kita untuk lebih mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Bagus. Ada lagi? Meningkatnya solidaritas antara kelompok. Iya, semakin meningkatnya solidaritas antar kelompok. Ada lagi? Yang berikutnya, dampak negatif, dampak positif dari konflik itu melahirkan pola pikir kritis. Pola pikir kritis. Kalau orang tua sering marah kita, ketika kita salah, kemudian kita membantah, berarti orang tua sudah memaksa kita secara tidak langsung untuk berpikir kritis. Kenapa kau begini? Yang jelas kita mempertahankan itu karena ada alasan, toh? Begitu. Itu makanya konflik bisa dikatakan punya konflik positif. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. Contoh, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. Ada yang pernah nonton berita Ferdi Sambo? Itu kan masih dari konflik kok? Konflik. Terkait dengan ini, memungkinkan penyesuaian kembali norma-norma. Kasusnya Ferdi Sambo itu yang membuat bahwa kepolisian harus bisa berada pada posisi yang lebih tegas lagi untuk menegakkan aturan. Tuh? Bisa ya? Meningkatnya solidaritas. Maksudnya meningkatnya solidaritas itu begini. Ketika ada masalah, dalam konteks kita orang Manggarai, ketika ada masalah, kemudian damai. Dari situ nanti sudah bisa bilang, oh ternyata ini kita keluarga. Begitu toh? Berarti kalau tidak ada konflik itu juga, tidak mungkin kita tahu kalau itu kita punya keluarga. Paham ya? Iya.
Tapi bukan berarti begini, kita harus buat masalah supaya kita bisa tahu kita punya keluarga. Tidak. Jangan sengaja menciptakan konflik. Oke, saya pikir materi untuk LKPD, LKPD di situ ada soal teman-teman bisa kerja secara berkelompok, bisa ya? Bisa, Pak. Tapi sebelumnya untuk mendukung aktivitas kerja teman-teman di kelompok, saya sarankan teman-teman, saya sudah siapkan ini ada majalah dan juga buku sosiologi gitu, sebagai referensi. Saya sudah bagi majalah tadi. Ya, ini untuk kelompok 3 dengan bukunya. Saya kasih waktu 15 menit kerja. Bisa? Ayo, silakan kerja. Ada kendala? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Ada kendala, silakan bertanya. Ada kendala? Lagi 5 menit. Sudah? Oke. Sudah semua? Oke. Kita mulai dari kelompok 2. Bisa presentasi? Bisa, Pak. Oke, silakan berdiri. Dari sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dampak negatif keberagaman sosial budaya sebagai salah satu faktor penyebab konflik.
Keberagaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang dihadapi bangsa ini, seperti konflik karena isu sosial, kekerasan atas dasar agama, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Kemudian klaim atas adat. Selama masa Orde Baru, negara memaksa orang Indonesia untuk berbicara mengenai adat provinsi, bukan adat dari etnis grup. Pemaksaan ini didukung oleh barisan kolonial dan ini juga instrumental dalam upaya-upaya negara menekan diskusi mengenai etnisitas, agama, ras, dan antar golongan. Adat ini sudah mengatur masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia sebagai suatu negara bangsa lahir. Adat dalam hal ini digunakan meliputi norma-norma terkait keluarga, hidup, metode menyelesaikan masalah, dan hak atas sumber daya alam. Adat itu tidak sama dengan kelompok minoritas di Indonesia. Terkait pluralisme Indonesia dipengaruhi oleh tradisi kolonial mengenai hubungan kelas yang berakar pada ras, keyakinan, dan praktik yang berbeda. Tepuk tangan. Kelompok 3. Konflik sosial menunjukkan bahwa perilaku manusia yang muncul akibat perbedaan pendapat. Konflik dapat muncul bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Dan tidak ada masyarakat yang tidak mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain. Bagus. Tepuk tangan. Kita ke kelompok 1. Konflik biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berupa pertentangan fisik dan non-fisik. Konflik alaminya berkembang dari pertentangan fisik menjadi fisik yang bisa secara tinggi dalam bentuk kekerasan, bisa juga sebaliknya. Tepuk tangan. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Barangkali di presentasi tadi ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, kita dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Coba pertanyaannya. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai masyarakat rentan konflik? Bisa keras-keras suaranya. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai masyarakat rentan konflik? Mengapa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara rentan konflik? Pertanyaan kedua dari kelompok kamu. Bagaimana pola pikir etnosentris bisa dikatakan sebagai jenis konflik kepada masyarakat multikultur? Bagaimana pola pikir etnosentris bisa dikatakan sebagai benih konflik pada masyarakat multikultur? Oke, pertanyaan bagus. Dari senior. Oke. Seperti ini. Balik. Iya, silakan. Silakan. Tidak, saya ingin Konflik biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berupa pertentangan fisik dan non-fisik. Konflik alaminya berkembang dari pertentangan fisik menjadi non-fisik yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, bisa juga sebaliknya. Pertanyaan dari saya, coba Anda berikan contoh kekerasan. Coba beri contoh kekerasan yang bersifat fisik. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, berikan contoh konflik, berikan contoh non-fisik.
dikatakan sebagai masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat tanpa konflik karena Indonesia bukan negara homogen, tapi negara heterogen. Heterogen itu maksudnya apa? Warna kulitnya banyak, tidak hanya putih saja. Agamanya tidak cuma satu, tapi banyak. Sukunya tidak cuma satu, bahasanya tidak cuma satu. Banyak toh? Tetapi untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik, kita sudah diikat oleh 4 pilar kebangsaan. Siapa yang tahu 4 pilar kebangsaan? Apa Pak? Pertanyaan kedua tadi itu tentang apa? Etnosentris. Pola pikir etnosentris. Pola pikir etnosentris itu adalah pola pikir yang memaksa semua orang untuk tunduk pada kebudayaan kita. Contoh kita orang Manggarai, kita selalu mengagung-agungkan kebudayaan kita dan memaksa orang lain harus memuji kebudayaan kita. Seakan-akan kebudayaan kita lebih tinggi dari kebudayaan lain. Nah, pola pikir ini yang membuat lahirnya protes dari suku bangsa yang lain, masyarakat yang lain. Paham dong? Paham. Tidak bisa seperti itu. Makanya di pembelajaran sebelumnya kita dapat materi diferensiasi untuk bisa melihat masyarakat pada porsi yang sejajar. Bukan porsi yang vertikal, tapi lihat secara sejajar. Tidak ada suku bangsa atau agama yang sifatnya lebih tinggi. Semuanya dilihat secara merata. Makanya pola pikir etnosentris harus bisa dihilangkan seperti itu. Bisa? Bisa. Kemudian pertanyaan ketiga. Bagaimana pola penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional dan masyarakat modern? Pola penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kalau pola penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional, dia lebih banyak pada sanksi fisik, itu yang banyak banyak. Kemudian hukumnya itu tidak teratur. Tetapi kalau pada masyarakat modern, hukumnya itu benar-benar berdasarkan konstitusi yang sifatnya memaksa juga. Dan ada pihak ketiga yang mengamankan apabila ada yang berkonflik. Begitu. Sementara kalau pada masyarakat tradisional itu lebih banyak pada kalau masyarakat Manggarai masyarakat Manggarai pola penyelesaian konflik itu kita punya ada istilah tradisi lontong itu semua diselesaikan di rumah adat, kemudian duduk melingkar untuk menyelesaikan persoalan. Seperti itu proses penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional itu sangat berbeda dengan masyarakat modern. Tetapi bukan berarti hukum-hukum adat itu diabaikan, tetap kita pakai. Pada level tertentu kita akan pakai hukum adat. Saya pikir begitu Oke. Barangkali bisa ada yang bisa memberi kesimpulan terkait materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Dari kelompok 3 dulu. Kesimpulan. Seorang dapat dikatakan terlibat konflik dengan pihak lain jika sejumlah ketidaksepakatan muncul antara keduanya dan masing-masing menyadari ketidaksepakatan itu. Jika hanya satu pihak yang merasa tidak setuju, sedang yang lain tidak, maka belum bisa dikatakan konflik antara dua pihak. Dengan kata lain, dua pihak harus menyadari ada masalah sebelum mereka berada dalam konflik. Semua konflik seringkali dipandang sebagai sebuah pencapaian tujuan pihak dan kegagalan pihak lain mencapai tujuan. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri lebih penting daripada pihak lain. Tepuk tangan. Kesimpulan dari kelompok 2. Konflik adalah gejala yang serba hadir di setiap masyarakat. Terkadang juga kehadiran konflik tidak bisa dilihat dari sisi negatif saja. Konflik juga mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ya, kelompok 1. Konflik merupakan suatu bentuk proses sosialisasi aktif antara orang atau kelompok yang saling bergantung merasa adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain untuk mencapai tujuan. Jika tindakan seorang individu untuk memenuhi dan memaksimalkan kebutuhannya menghalangi atau membuat tindakan orang lain menjadi tidak efektif untuk memenuhi dan memaksimalkan kebutuhan tersebut, maka terjadilah konflik. Kesimpulannya saya rangkum semua bahwa konflik adalah suatu gejala yang serba hadir di masyarakat. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihilangi konflik.
dia tumbuh bersama dengan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami konflik. Begitu. Kita tidak bisa menghilangkan konflik, tapi kita hanya bisa untuk meminimalisir. Kalau ada yang berani menghilangkan konflik, berarti kasih hilang masyarakatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau masyarakatnya hilang, siapa yang mau hilang di antara kita? Tidak ada. Makanya konflik itu dia selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Selalu ada. Tidak bisa hilang konflik. Ada masyarakat, ya ada konflik. Berarti kalau mau hilang konflik, berarti kasih hilang masyarakat. Kan tidak mungkin begitu. Bisa ya? Itu kesimpulannya. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Mengenai pembelajaran hari ini, teman-teman bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana caranya. Pertemuan kita, saya persilakan bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini. Ayo, ya Maya. Oke, dari sini saya merasa senang karena dari mengikuti pelajaran hari ini kita bisa mengetahui bahwa konflik itu hadir tidak hanya karena masalah yang besar, tetapi juga hadir karena ada masalah kecil. Bagus. Ada lagi? Ya. Refleksinya yaitu konflik tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap kita, tapi juga memberikan dampak positif. Merasa senang? Senang, Pak. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Saya pikir ini saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Ya, Pak. Tapi sebelum doa, saya ingin memberi tugas. Ada tugas mandiri tadi di situ. Teman-teman kerja sendiri di rumah. Ya, Minggu Pak. depan kita periksa ya. Ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita semua mengucapkan yang tangan untuk berdoa. Dalam nama Bapa, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik teman-teman, sebelum tinggalkan kelas, teman-teman bisa rapikan kembali meja ya. Meja, sapu lagi lantai yang kotor, segala macam, kasih beres. Bisa? Bisa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.